Mengapa Presiden Jokowi begitu repot cawe-cawe demi bisa mendapatkan sosok penerus yang sesuai dengan seleranya? Benarkah karena alasan keberlanjutan semata? Saya akan membahasnya bersama dengan juru bicara Anies Baswedan, ada Sudirman Said, Ketua DPP PKS Mardani Alisera, serta tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan yang sepertinya belum bergabung ya. Nanti kita akan tunggu. Mas Dirman, kemudian juga Bang Mardani, selamat malam. Selamat malam Sylvia, selamat malam Bang Andi. Assalamualaikum. Dirman, salam. Oke, Mas Dirman, kita mulai dari Anda ya. Kalau dalam acara relawan, Pak Anies itu kan pernah bilang, Pilpres bukan hanya soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program, tapi kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Pernyataan ini Mas Dirman agak bertentangan nih dengan Presiden Jokowi yang justru menginginkan sosok pemimpin yang bisa dan mau melanjutkan program-program kerjanya. Bagaimana tim Anies menyikapi keinginan Presiden Jokowi ini? Terima kasih Sylvia. Saya tadi pagi baca Jakarta Post ya. Biasanya koran bahasa Inggris itu kan lebih lugas, lebih terus terang. Judulnya begini nih, headline-nya. President's admission of intervention divides public. Itu judul besarnya di sebelah kanan. Itu artinya pengakuan Presiden bahwa dia akan melakukan intervensi telah membelah publik. Kemudian ada anak judulnya. Anak judulnya begini. Jokowi's move might set stage for other electoral interference. Jadi move-nya Pak Jokowi ini bisa jadi menjadi panggung, menjadi jalan untuk intervensi jalannya pemilu. Ini koran bahasa Inggris yang biasanya lebih terus terang, lebih lugas gitu ya. Artinya memang terbaca dengan jelas oleh publik bahwa tindakan-tindakan beliau itu, Presiden Pak Joko Widodo itu betul-betul memberi signal akan pemilu yang tidak netral, tidak bebas, tidak fair gitu. Nah, mengenai cara menjaga kelangsungan pembangunan, menurut saya mudah sekali dengan kebijakan, dengan regulasi, dengan menempatkan birokrat yang profesional. Tapi yang lebih penting adalah dengan program yang masuk akal, yang secara jangka panjang memang justified begitu ya. Secara resources memang memungkinkan dan secara teknik, secara keilmuan memang masuk akal. Jadi apabila programnya baik-baik saja, sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran sama sekali untuk tidak berlanjut. Dan mohon diingat, ini mungkin juga para pejabat publik yang lain, yang namanya kuasa publik atau jabatan publik memang ada batasnya, 5 tahun sekali diganti, 10 tahun sekali diganti. Jadi tidak boleh ada pretensi bahwa seolah-olah bisa mengontrol selama-lamanya. Bahkan umpamanya perusahaan pribadi pun itu ada suksesi gitu ya. Dan tidak ada CEO yang mau diganti kemudian pidato dengan emosional mengatakan nyari pengganti saya itu susah, jangan sembarangan gitu. Itu nggak ada CEO yang begitu. Jadi ini satu ekspresi yang menurut saya sudah melupakan atau sudah mengabaikan aspek etis, aspek kepatutan. Dan saya sangat prihatin karena negara kita ini negara yang hebat, yang besar, yang banyak sekali orang terdidiknya, tapi kemudian mendapatkan contoh dari pimpinan tertinggi negara seperti itu. Jadi menurut saya ada hal yang perlu diluruskan. Dan ini adalah panggilan bagi kaum terdidik, kaum terpelajar seperti kita-kita ini, untuk mengingatkan masyarakat supaya kita kembali pada norma kepatutan. Oke. Demikian mungkin, ya.